Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesa Bima Satrio dari kelas 11 IPA 2 akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem itu dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Langsung aja kita lanjut ke pembahasannya, ini dia. Apa yang dimaksud dengan jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal. Yang kedua adalah meristem lateral. Yang ketiga adalah meristem interkalar. Kalian bisa simak pembahasannya. Meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau ujung akar yang berfungsi untuk pertumbuhan primer. Sedangkan meristem lateral itu adalah jaringan meristem yang terletak di batang dan akar yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder ke arah samping. Dan yang terakhir adalah meristem interkalar, yaitu jaringan meristem yang terletak di antara dua ruas. Jika tadi berdasarkan peletakannya, sekarang berdasarkan bentuknya. Jenis jaringan meristem itu dibagi menjadi tiga juga, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan yang terakhir ada meristem sekunder. Nah, yang kedua ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu ada 5. Yang pertama itu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan periderm. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi tadi kan jaringan dewasa itu dibagi menjadi 5. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu tersusun atas beberapa lapis sel, berfungsi sebagai pelindung jaringan lainnya. Pada permukaan epidermis terdapat kutikula. Modifikasi epidermis itu ada stoma, ada trikom, dan ada valemen. Stomata adalah mulut daun, yakni celah pada ujung jaringan epidermis. Trikom adalah rambut-rambut yang merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Dan yang terakhir adalah filamen, adalah benang-benang tipis yang tersusun dari aktin dan protein. Lanjut, kita bahas jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu umumnya polihedral atau isodiametris, berdinding tipis, ruang antasel besar, mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa. Oke, jadi ini juga ada gambar jaringan parenkim, ini dia gambarnya. Jadi ini dia gambarnya. Lanjut, kita ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Macam-macam jaringan pengangkut itu ada dua, yaitu adalah xilem dan phloem. Ini dia pembahasan xilem dan phloem. Xilem disebut juga pembuluh angkut, yaitu jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Sedangkan phloem disebut juga pembuluh tipis, yaitu jaringan yang berperan dalam mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Lanjut ke jaringan penguat. Berfungsi menunjang agar tumbuhan berdiri dengan kuat. Jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim memiliki fungsi sebagai penyokong pada bagian tumbuhan muda yang sedang tumbuh pada tumbuhan basah atau verba. Sedangkan sklerenkim memiliki fungsi sebagai alat penyokong, melindung, dan menguatkan bagian dalam sel. Yang terakhir adalah jaringan periderm, merupakan jaringan pelindung sekunder pengganti epidermis. Berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu yang ekstrim, mengurangi menghilangkan air, dan melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Jaringan periderm itu terdiri atas velum atau jaringan gabus, Vollegen, cambius gabus, Volleden cortex sekunder. Velum merupakan bagian cambium gabus yang mengarah keluar membentuk velum. Velogen adalah bagian yang dibentuk velogen ke arah dalam. Sedangkan untuk veloderm yaitu jaringan gabus itu sendiri yang tersusun atas sel-sel mati. Terima kasih, itu pembahasan saya mengenai jaringan tumbuhan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.